bahwa Rasulullah itu ketemu Jibril pernah nanya, ya Jibril, curhatan berbahasa sekali ya, wahai Jibril, wadadtu, saya senang sekali, annallah sarafani an qiblatil yahud, saya senang Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan. Sorofa itu bisa mengalihkan, makanya di antara salah satu doa Qunut nazilah, Allahumma kshif anna wasrif anna. Wakshif itu artinya kalau ada penyakit sembuh. Wasrif, jadi kalau sudah mengarah kepada kita, lari ke pinggir karena itu namanya sorofa. Ya, wasrif anni, ya itu kan kalau kita Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al-ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a dan seterusnya. Ya, saya senang Allah mengalihkan saya an qiblatil Yahudi, dari kiblatnya orang Yahudi. Jadi Nabi senang Allah mengalihkan arah kiblat dari kiblatnya Yahudi, ya, ila ghairiha, ke kiblat yang lain. Faqad qara'tuha, karena saya sudah tidak suka, sudah tidak nyaman. Pada waktu itu kan belum ada ya seperti sekarang. Faqala lahu Jibril, maka kemudian Jibril respon atau menjawab ya terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, ana abdun misluka, wahai Muhammad, saya ini abdun, hamba, misluka sepertimu. Jadi malaikat itu semuanya hamba Allah, sama dengan kita. Ya, hamba Allah beda dengan kita. Sama dengan kita, bedanya dari sisi fisik dan apa namanya toolsnya, perangkatnya beda. Itu yang membedakan. Ya, kan dulu kita pernah mengatakan bahwa malaikat itu mempertanyakan ketika Adam alaihissalam dijadikan sebagai khalifah, ya, dijadikan sebagai khalifah. Ya. Nah, jadi memang kerjanya malaikat itu beda dengan kita. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu bedanya dengan kita, gak pernah maksiat. Kalau kita mah mungkin maksiatnya lebih banyak lihat. Baik ya. Ada di sini lagi sekali. Udah istiqomah lagi di sini ya. Iya Pak. Kehilangan kita nih orang soleh. Pak soleh orang yang soleh gitu ya. Kayak gitu sih, masya Allah. Iya. Ya. Kan kata malaikat, kenapa dia dijadikan sebagai khalifah? Bukankah kami nusabbihu bihamdika wal qaddisulah, jadi tahmid, takbis, tasbih terus. Ya, begitu kerjanya malaikat. Karena itu sebagian ulama literatur mengatakan kalau dunia ini diserahkan kepada malaikat, nggak ada kemajuan, nggak bakal maju, begitu aja malaikat mah. Ada malaikat yang disuruh sujud ya, sepanjang hidupnya sujud. Ada malaikat yang megang aras sepanjang hidupnya. Ada malaikat tugasnya mencatat amal dan amalnya selama hidupnya. Jadi ada ulama literatur mengatakan memang tidak layak malaikat itu menjadi khalifah. Tidak akan berkembang ya, begitu aja kerjanya. Ya baik lepas ke manusia. Akhirnya manusia itu lah begitu. Setelah ya, jadi kata malaikat Jibril, anna abdun misluka, saya adalah hamba sepertimu, cuma perangkatnya saya berbeda, toolsnya gitu yang berbeda. Kalau masalah ingin dialihkan itu kiblat ya dari Baitul Maqdis, fas'ali rabbaka dzalika, engkau aja langsunglah yang minta kepada Allah. Mungkin Jibril tidak begitu punya kepentingan kali ya. Tidak begitu punya, engkau aja. Karena begitu hormatnya. Ya, coba lihat ketika Mi'raj.
Nabi Muhammad itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril gak berani. Jibril gak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai alam mulki, alam malakut, alam nasut, alam jabarut, alam lahut. Di alam lahut tidak berani. Hanya Nabi yang lanjut. Berarti menunjukkan mulia mana? Karena manusia itu kalau sudah mulia lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Karena ada perjuangan. Kita ke besi ini saja ada perjuangan, Pak. Ya kan? Melawan dingin, melawan gerimis, harus jalan kaki. Jadi hanya orang-orang terpilih saja. Yang lainnya mungkin pada polis tidur enak, sholat 2 rakaat, doa-doa langsung bungkel lagi. Kalau kita enggak. Nah, jadi ada perjuangan. Makanya karena perjuangan itulah menjadi lebih mulia sebenarnya ketika menjadi manusia yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat pun punya perjuangan, Pak. Ya, la ya'sun Allah tidak ini. Karena memang disetting begitu. Ya. Kemudian faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadimun nadar ila samai. Akhirnya Allah Nabi Muhammad SAW yadim mendawamkan, artinya berulang-ulang, ya, melihat ila samai ke langit, tapi tidak sampai keluar dari mulut Rasulullah, hanya melihat saja. Roja'an bimaji Jibril, mengharapkan kedatangan Jibril bima sa'ala, terhadap apa yang disampaikan dalam hati Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diminta. Wa jallallahu ta'ala hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Berarti penjelasan Ibnu Mas'ud ini disebut dengan sabab nuzulnya atau latar belakang historis kenapa ini ayat turun. Pelajarannya bagi kita adalah sebenarnya minta kepada Allah itu, minta perlindungan dan sebagainya, tidak selalu harus Allahumma dengan suara yang keras, dengan suara bahkan. Kan banyak orang berdoa Allahumma, yang menentukan itu bukan kencingnya tapi batinnya. Terkoneksi enggak batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa betul enggak, sadar merasakan kalau yang maksud itu minta. Sedangkan dari kita tadi pada sholat baca Rabbil Fili itu kita nyadar kita sedang minta atau hanya komandan saja, kan yang mahal itu itunya. Makanya para waliullah itu kalau berdoa mungkin begini doanya, nunduk saja. Ya, saya dengar ada kitab tasawuf menjelaskan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya dikejar Fir'aun dan pasukannya menghadapi lautan. Apa yang dilakukan? Apakah Nabi Musa teriak? Tidak. Minta pertolongan itu. Ya, dia tenggelamkan pikiran dan perasaannya di samudra kalbu. Minta tolong kepada Allah begitu. Terbuka langsung minta apa? Suruh dipukul itu laut dengan tongkat. Ya beda waliullah itu, kalau kita Allahumma hatinya koplah itu lengah. Nah itu makanya tidak begitu aja doa kita itu. Ya kalau waliullah itu kadang-kadang minta dibacakan doa sama orang, nggak, orang kasih ayat cukup dia pegang saja. Itu aja udah diusap itu selesai. Karena walaupun diusap tapi hatinya akan jalan terus kepada Allah. Nah itu ya, itu yang membedakan kita. Makanya Nabi disebutkan di dalam tafsir ini, Nabi tidak teriak, tidak minta, ya Allah cepat turunkan, pindahkan, enggak. Ya, hanya dia cerita saja sama Jibril, saya senang banget nih, wadadtu, ya. Wadadtu dikatakan itu makanya ada istilah mawaddah, senang. Saya senang kalau Allah sorofani bila mengalihkan saya, kan gitu ya, mengalihkan saya ke kiblat, sorofani ani kiblat jauh. Saya senang banget wahai Jibril kalau Allah itu mengalihkan kiblat dari kiblatnya orang-orang Yahudi. Cerita saja, tapi
Tidak ada permintaan dari Rasulullah SAW kepada ya Rabb, Allah mahawil misalnya, pindahkan, enggak. Hanya Nabi sering lihat ke atas pada kali Jibril datang. Ini mengisyaratkan juga bahwa bisa diartikan Jibril itu datang dari atas. Ya, bisa jadi ya begitu. Makanya di sini melihat di atas sekali Jibril disuruh oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk segera mengalihkan kiblat. Tapi sudah tidak nyaman lah gitu kira-kira. Bukan benci ya, bukan benci. Karena bagaimanapun itu menjadi simbol dari arah kiblatnya Yahudi atau Bani Israel. Berarti kalau begitu adanya Masjid Aqsa sebagai tempat tempat umat Islam saat itu, Nabi itu menghadap kiblat memang dari Yahudi. Kan begini, Ibrahim itu punya anak siapa? Satu Ismail, dua Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang telah keturunannya Bani Israel. Dari situlah lahirlah Yahudi belakangan. Tapi kalau Ka'bah itu dibangun oleh malaikat, dibangun ulang oleh Adam, lalu ditinggikan oleh Ibrahim. Tuan mana? Ka'bah Masjidil Haram atau Baitul Maqdis? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nabi Ibrahim juga, yang Nabi Ibrahim kiblatnya ke situ, ke Masjidil Haram. Kan Nabi Ibrahim ya idjarfa'ul qawaida, ketika Nabi Ibrahim meninggikan lagi qawaid, fondasi-fondasi ditinggikan lagi. Sudah ada. Nabi Ibrahim itu tidak membangun dari awal, meninggikan kembali fondasi-fondasi itu sudah dibangun oleh Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam juga menyatakan bahwa ternyata sudah ada itu, melanjutkan saja karena sudah dibangun oleh para malaikat. Jadi kalau kita lihat dulu secara historis, ya Baitullah, Masjidil Haram atau Ka'bah itu lebih awal. Oleh itu maka Nabi ingin ke situ ya. Ya, wa ulai dzakaru fi sababi hadhil mihna umura. Para tafsir itu menyebutkan bahwa bisa babi hadil mihna umuran, sebab-sebab adanya ini mihna itu ujian. Umuran ada beberapa hal. Jadi ujian bagi Nabi itu pengennya kesini kok belum turun juga. Ya, apa? Al-awwalu anna yahuda kanu yaquluna innahu yukhalifuna thumma innahu yattabi'u qiblatana. Walaula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Ya. Ini Nabi mendapatkan ujian yang tidak nyaman dari omongan-omongan orang Yahudi. Kata Yahudi begini, innahu yukhalifuna, Muhammad itu agamanya menyalahi, berbeda dengan kita. Ya. Sumainah yatabi'u qiblatana, tetapi dia masalah kiblat ikut kita. Karena itu sholatnya pertama ke Baitul Maqdis, kan tidak langsung Masjidil Haram. Nanti setelah turun ayat ini baru dialihkan ke Masjidil Haram. Kata Yahudi itu ini mihnah, ujian, perasaan yang gak nyaman sekali Rasulullah. Kata mereka, orang-orang Yahudi itu, innahu yukhalifuna, Muhammad itu berbeda dengan kita agamanya, keyakinannya. Summa innahu yattabi'u qiblatana, tetapi anehnya kenapa kiblatnya ikut kita? Ya itu tersinggung gak perasaan di sini? Tersinggung gak? Kamu mengajak saya untuk masuk ke agama kalian karena menganggap saya beda dengan kalian, tapi kiblatnya ikut kami, di mana sih itu? Itu kira-kira ya bahasa kita itu. Sehingga mereka mengatakan walaula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Kalau bukan karena kami, kata Yahudi, ya, kalau bukan karena kami, lam yadri, Muhammad itu tidak akan tahu aina yastaqbil, kemana menghadap dalam sholat. Nah itu ya, itu minah bukan, ujian bukan, ujian Pak, bagi seorang nabi
Dan Nabi tahu sejarahnya Masjidil Haram itu, Ka'bah itu dari mana mulainya. Ini baru kemudian Yahudi mengatakan demikian. Ya, sebenarnya Nabi kan tidak mengikuti Yahudi menghadap sholatnya ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis, bukan ke Yahudi, diperintahkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa inna dzalika qad ayat wajahu ila qiblatihim. Sejak itulah Nabi Muhammad tidak suka, tidak nyaman menghadap kiblat ke kiblatnya mereka. Ya, itu yang pertama ya. Jadi ada perasaan tidak nyaman. Jadi kita bertanya, kenapa Nabi itu kok bolak-balik minta diarahkan kiblatnya? Karena setelah mendengar ini. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, ya, yang kedua adalah annal kiblata kanat kiblata Ibrahim. Jadi annal Ka'bah, bahwasanya Ka'bah itu Nabi meyakini, tahu betul, dibimbing oleh wahyu bahwa Ka'bah itu adalah millah kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu kakek moyangnya Bani Israel tidak menghadap sholatnya ke sana. Nabi itu sholat sama kayak kita. Semua Nabi itu sholat sama kita, kan aja di sana. Justru Nabi Ibrahim itu yang meninggikan kembali dan sholatnya ke sana bersama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi tahu persis ini kiblat yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, arah Ka'bah, arah menghadap sholat itu ke Ka'bah, bukan ke sana. Ya. Nah, begitu maka Nabi ada perasaan seperti itu, dengeran gunjing-gunjing Yahudi menjelekkan Nabi, agamanya beda sama kita didakwahi suruh masuk ke agama mereka, ke agama dia, tapi bagian kiblat menghadap kita, kan itu kan. Nah, Nabi juga tahu bahwa kiblat yang sesungguhnya yang dijadikan sebagai arah dalam sholat itu Ka'bah. Nah, makanya dia dengan surat itu melihat ke atas kali-kali Ibrahim Jibril datang. Nah, maka turunlah ayat ya, wa qad nara taqalluba wajhika ila fis-samaa'i falan waliyannaka qiblatan tardaha fa wajib wajhaka syatran masjidil haram. Ini dilihat dari aspek sejarah. Itu yang saya bangun-bangun ya baca tafsir ini. Ternyata seorang nabi yang begitu kuat meminta kiblat tidak menyampaikan begini. Jadi kalau begitu ada doa yang kita tembuskan ke sana itu dengan menenggelamkan perasaan di samudra kalbu yang sangat luas. Gitu ya. Kalau kita kan lebih kepada formalnya. Yang formal itu ya terbatas, Pak. Kita baca doa salah saja beda artinya, tapi kalau di kampung enggak, karena kalau itu bila sauti merhatiin. Saya sering dengar Robbana jolamna, loh kok jolamna? Harusnya kan zolamna. Ya, faghfirlana junubana. Kan harusnya faghfirlana dzunubana, bukan junubana. Ada kesalahan-kesalahan di sini. Tapi kalau di kampung bila sauti merhatiin kan, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu disebut dengan kalam nafsi, itu lebih fasih sebenarnya. Tapi kalau sholat nggak boleh dalam hati ya. Baca Fatihah dalam hati begini yang boleh ya. Karena juga ya harus dibaca kan, namanya baca itu bisutin wa harfin. Ya, jangan kemudian itu maksudnya yang tadi itu dalam menyampaikan kehendak-kehendak kita, doa-doa kita, usulan-usulan kita kepada Allah itu tidak selalu harus dengan suara yang lantang. Kalau itu teriak, gitu. Iya, teriak-teriak. Ya, yang penting itu kalbunya. Ya, itu yang disebut sebagai ulama dengan khusyuk. Ya, kan itu yang dengan perasaan itulah yang akan ya, insya Allah jadi terbuka.
Ya makanya saya katakan sekali lagi bahwa para waliullah itu, saya melihat orang antri minta dibacakan doa, cuma dipegang doa. Ada orang yang kecewa lah, jauh-jauh minta didoakan cuma dipegang doang, rusak doang, berpegang rusak. Iya, dia melihat, ya, cara melihatnya berbeda orang-orang sebut yang kecewa itu. Gak usah Pak, kalau misalnya ada orang alim, ada waliullah minta didoakan oleh kita, cuma begitu doang, atau datang-datang, udah balik, itu sudah didoakan Pak, sudah didoakan. Karena mereka itu kasyaf, terbuka hatinya apa yang dimaksud oleh hati orang yang datang kemari. Ya kalau saya seperti wali, cuman dari mana dia? Gak ada modalnya menjadi wali. Modal mah ada, cuman belum nyampe. Ya, ya. Kalau ada orang berdoa, minta doa, Pak, udah pulang. Banyak yang begitu suruh pulang. Ya, kecewa. Nah itu dimensi kalbunya memang masih sempit, dia tidak paham. Dia masukkan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian pembahasannya juga apa namanya, penjelasan yang kedua, anna alaihi salam qad istadana Jibril alaihi salam fi ayyad'u ya Allah taala bidzalika, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin, meminta restu lah gitu, kepada Jibril alaihi salam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'akhbarahu Jibril bi anna Allah qad adzana lahu fi hadzal du'a. Ya, maka Jibril mengatakan Allah itu sudah pasti merestuimu kalau mau berdoa saja. Tapi lagi-lagi doanya tidak diucapkan secara verbal ya. Nabi berdoa dalam hati saja. Kemudian jawaban yang ketiga, para ulama mengatakan kenapa Nabi itu bolak-balik melihat ke atas. Qala Hasan anna Jibril alaihissalam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna Allah taala sayuhawwilu al-qiblata an Baitul Maqdis ila qiblatin ukhra. Memang menurut ada riwayat lain mengatakan bahwa pernah suatu saat Jibril itu datang kepada Rasulullah membicarakan ini. Kan datang sering dia menyampaikan wahyu, tapi satu saat membicarakan ini. Inna Jibril alaihissalam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu. Jibril datang kepada Nabi, yukhbiruhu, mengkabarkan, memberikan kabar, memberikan berita. Apa beritanya? Kata Jibril, annallaha ta'ala sayuhawwilu qiblata an Baitul Maqdis ila qiblatin ukhra, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pada saatnya akan mengalihkan, sayuhawwilu, akan mengalihkan al-qiblata, kiblat. Jadi sebenarnya sudah lama Jibril menyampaikan berita ini, bahwa nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan kiblat an Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ila qiblatin ukhra, ke tempat atau ke kiblat yang lain. Walam yubayyin lahu ila ayyi mawdi'in yuhawwiluha, walam yubayyin, dan tidak menjelaskan itu Jibril lahu kepada baginda Nabi, ila ayyin, ke tempat, ila ayyi mawdi'in yuhawwiluha, ke tempat mana. Cuma Nabi itu, Jibril itu menceritakan bahwa Allah akan mengalihkan kiblat nanti suatu saat, tidak lagi ke sana, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Cuma belum ada penjelasan Allah ini mau mengalihkan kiblat ke mana. Ya itu ya. Jadi satu, dua, ini yang ketiga. Saudara mengatakan memang sudah ada berita itu dari Jibril, cuma tidak disebutkan itu arah kiblat mau dialihkan ke mana kiblatnya. Apakah ke utara, ke timur, ke selatan? Ya, dengan ada lagunya. Timur, selatan, ke barat ini. Ya. Walam yubayyin, itu dia tidak menjelaskan. Ya. Walam takun qiblatun ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Ka'bah. Tetapi Nabi, ya,
tidak ada kiblat ahabba ila Rasulullah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW minal Ka'bah, dari Ka'bah. Jadi Allah melalui Jibril memberitakan bahwa kiblat akan dialihkan dari Baitul Maqdis, tapi tidak disebutkan kiblatnya kemana. Tetapi Nabi, ya, di dalam diri Nabi itu tidak ada kiblat yang sangat disukai oleh Rasulullah, sangat dicintai, kecuali ya kiblat Ka'bah. Ya, jadi kita semacam diberikan harapan oleh Allah. Nanti satu saat akan dipindahkan itu kiblat itu tidak lagi ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Kemana ya kira-kira Nabi? Kemana nih kira-kira kiblat? Tapi saya kalau boleh milih, gitu, kalau bahasa kita ya, kalau boleh milih, saya suka itu Ka'bah. Ya, Ka'bah gitu ya. Nah, maka disebutkan setelah bolak-balik nanti atas, makanya Allah menjawab falan waliyannaka qiblatan tardoha. Doa itu tidak disebutkan Ka'bah, tapi udah jelas maksudnya Ka'bah. Maka kami akan alihkan menghadap kiblat itu dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kiblatan tardoha, ke kiblat yang engkau suka dengan itu. Mana? Yang dengan suka, yang kau suka dengan kiblat itu. Tidak ada lain, jawabannya apa? Ka'bah. Ya kan, faktor history, ya Nabi kan juga dibesarkan dengan Ka'bah, ya kan? Kemudian sejarahnya dengan Ibrahim, sejarahnya lebih awal dari masa Adam, bahkan oleh malaikat, ya. Ini dikuasai oleh Yahudi kan begitu, ya dikuasai oleh Yahudi kan waktu itu. Nah, jadi bagaimanapun Nabi itu sangat sukanya kepada Ka'bah, tidak ke tempat lain. Ya kalau suka maka kemana saja mengharapkan menyuruhnya. Tapi Nabi itu ya memang senangnya kalau kiblat itu dialihkan ke Ka'bah. Nah, maka akhirnya kata Allah falan waliyannaka qiblatan tardoha, ya akan kami alihkan kiblat itu ke kiblat yang kamu suka, kamu ridho dengan itu, senang dengan itu, Ka'bah. Nah itu ya, makanya itu yang diinginkan oleh Nabi, dan Allah yang mencintai Rasulnya itu maka mengabulkan permintaan Nabi yang disampaikan di dalam hati, kiblatnya menjadi beralih ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Berapa lama Nabi itu menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis? Nah, ada beberapa versi, ada yang mengatakan selama 13 bulan dari mulai Nabi ada di Madinah. Di Madinah itu sholatnya masih kemana? Coba kalau di Madinah masih langsung Baitul Maqdis di mana adanya? Kalau masih Haram kan jelas di Madinah itu ke mana? Ke selatan, ke utara berarti ya ke utara kira-kira, ke utara arah ke Muslim kan begitu. Jadi beralih ya. Nah makanya ada masjid namanya Qiblatain. Itu di masjid itu jadikan, di masjid itu pernah ada dua arah kiblat. Satu arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ya yang kedua arah kiblatnya ke Masjidil Haram tanpa berubah membelok-belokkan masjidnya. Bongkar ini apa namanya? Mihrabnya kan enggak. Itu enggak prinsip ya. Ya, jadi zaman sekarang yang Rasulullah itulah ya, kemudian pindah ya. Ya. Ini kan ini saya baca ayat ini tafsirannya ada 20 lembar. Ya, banyak, gak cukup seminggu baca satu ya, yang penting-pentingnya aja. Ya. Ikhtaraku fi salatihi ila Baitul Maqdis. Nah, kita bicara. Para ulama berbeda pendapat mengenai sholatnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Apa langsung begitu menerima sholat ke Baitul Maqdis? Ada beberapa. Faqala qaumun, maka berkata sebagian para ulama, karena Nabi Makkah
yusolli dalam Ka'bah falamma shara ila Madinah amara bitawajjuh ila Baitul Maqdis sab'ata asyara syahran. Ketika Nabi masih di Mekah, kata itu, karena di Mekah yusolli ila Ka'bah, salatnya menghadap Ka'bah. Ketika di Mekah salatnya menghadap Ka'bah. Falamma shara ila Madinah, ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, maka umiro bitawajjuhi ila Nabi diperintah bitawajjuh untuk menghadap ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Jadi menurut satu riwayat pindahnya ke Masjidil Aqsa itu ketika Nabi ada di Madinah. Ya. Menghadapnya ke mana? Ila Baitul Maqdis sab'ata asyara syahran, 17 bulan. Ya. Jadi Nabi di Mekah setelah ke Masjidil Haram. Berapa lama kira-kira di Masjidil Haram itu sebelum ke Madinah? Berapa lama? Nabi itu ketika Isra Mi'raj kan setahun. Menurut banyak riwayat, Syekh Wahbah Duhaili mengatakan jika dalam tafsir Munirnya, kemudian Fahri Razi, dan banyak ya mengatakan setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diisrakan, dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah mendapatkan perintah sholat 1 tahun, karena banyak hal yang menyempitkan kehidupan Islam waktu itu. Setelah itu pindah ke Madinah. Menurut riwayat pertama, ini ada beberapa versi. Riwayat pertama, di Madinah itulah menghadap ke Baitul Maqdis, tapi lama-lama tidak nyaman, akhirnya dialihkan. Ya, tadi yang pertama itu ya pendapatannya, yang kedua ini. Ya. Kemudian al-masalah tsalitsah ikhtalafu fi tawajjuhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis, hal kana fardun la yajuzu ghairuhu aw kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhayyaran bi tawajjuhi ilaihi wa ila ghairihi. Faqala Rabbi ibn Anas qad kana mukhayyaran fi dhalika. Qala Ibnu Abbas kana tawajjuh ilaihi fardun muhaqqaqan bila takhyir. Ikhtalafu, ulama berbeda pendapat di tawajjuhin Nabi dalam pembicaraan bagaimana menghadapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Salatnya Nabi ke Baitul Maqdis sebelum dia perintah dialihkan itu dialihkan ke Baitullahil Haram. Ya. Hal kana fardun la yajuzu ghairuhu aw kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhayyaran bi tawajjuh ilaihi wa ila ghairihi. Apakah Nabi sholat ke Masjidil Aqsa itu menghadapnya itu sifatnya fardu, dipastikan oleh Allah, la yajuzu ghairuhu, sehingga tidak boleh ke tempat lain. Atau kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhayyar, atau hanya pilihan-pilihan saja, boleh ke sana, boleh kemari. Nah itu ya. Jadi ketika Nabi ada di Madinah lalu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis itu, apakah sebuah tuntutan wajib dari Allah atau mukhayyar? Mukhayyar itu pilihan saja, mau ke sana, mau sini, gitu kan? Gitu. Ya. Menurut Imam Syafi'i, karena tawajjuh ilaihi fardhun muhaqqaqan bila takhirin, bahwa Nabi sholat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis itu fardhun muhaqqaqan bila takhirin, ya fardu yang memang begitu dipadukan, benar-benar dipadukan bila takhirin, tanpa ada pilihan. Takhir itu pilihan. Ada istilah khiyar, ya, khiyar itu memilih. Dari kata khiyar langsung ada istilah khair, khair itu terbaik, ya. Biasanya yang terbaik itu yang dipilih, ya. Khair kuntum khairu ummatin. Di dalam bab jual beli ada namanya khiyar, memilih. Kalau belum berpisah antara penjual dan pembeli di suatu tempat, masih belum memilih, melanjutkan atau membatalkan. Itu namanya khiyar, ya, dalam konteks jual beli. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa ketika di Madinah selama 17 bulan itu
adalah memang dipardukan oleh Allah. Ya kan Allah yang juga juga. Jadi walaupun dipardukan oleh Allah, makanya tidak berani ngomong. Ya. Kan begitu Pak. Kita kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, ada kalanya kita nggak ngomong. Kita sama dia. Kadang-kadang begitu. Ya. Tidak dikeluarkan. Selagi tidak dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Ya, gitu ya. Ya. Kalau ada masalah di masjid itu jangan gampang komen. Mau di komentar. Aduh ini nanti aja pada waktu yang diem saya dulu diem wait and see gitu nanti. Ya tunggu dia perkembangan seperti apa baru kita komen. Ya. Kalau banyak komen di masjid nggak bakalan akur. Bentar, ini bukan pengalaman bukan di sini, saya nggak tahu kalau di sini di tempat saya, ya, ntar yang ada di komen orangnya ngambek, nggak mau azan lagi, ada subuh, ya biasanya ada azan dia, yang dengar cuma bisa komen saja, bagian dia kabur nggak mau azan lagi, gak ada yang azan, dia imam yang azan, ya dia yang azan, dia yang umat, dia yang imamin. Diborong namanya. Kalau break diborong kan masalah banyak. Kalau ngimamin mah diborong ya nggak pantas. Gitu Pak ya. Jadi jangan selalu komen walaupun tidak suka diam saja dulu. Ini mah apa mereka komen weh. Bisanya komen orang. Biasanya aku itu tidak lebih baik biasanya. Ya yang banyak komentar itu tidak lebih baik biasanya. Karena banyaknya komentar itu menunjukkan gambaran hati seperti itu. Reco, tadi komentarin speaker, tadi komentarin siapa, tadi komentarin ini. Kalau mau jangan komentar masuk, ayo bareng-bareng begitu. Jangan mengomong dari luar, gitu. Kalau ngomong sudah nggak bisa ya. Ya, tapi bagaimana kita terjun? Ya, kayak kita dengan bola kan begitu. Penonton biasa lebih kesal dari para pemain bola. Ya. Dimaki-maki main bola. Coba kalau dia ikut main tadi juga nggak bisa napas. Biasanya begitu. Ya, yang momen itu tidak lebih baik, tidak selalu lebih baik daripada yang melakukan. Ya. Jadi sini disebutkan bahwa ya jadi Nabi melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis itu adalah menurut Ibnu Abbas memang difardukan oleh Allah. Kalau sifatnya mukhayyar pilihan pasti Nabi menghadapnya ke Ka'bah. Kalau sifatnya mukhayyar itu pendapat Ibnu Abbas, saya kira ini pendapat yang kuat ya. Ya. Ya itu. Sekarang amma qalu falan waliyannaka qiblatan tardhaha, sekarang menafsirkan ayat oleh tafsir ini tentang ayat yang berbunyi falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Nuwalli itu makanya fawalli wajhaka, maksudnya mengalihkan, menghadapkan kiblat tardhaha kepada engkau yang ridho kepadanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di sini ada beberapa pembahasan pendapat. Oke. Al-mas'alatul ula falan waliyannaka ay falan nu'tiyannaka linumakkinannaka min istiqbaliha. Yang dimaksud dengan falan waliyannaka maksudnya adalah falan nu'tiyannaka, pasti kami berikan izin. Ya gitu ya. Jadi tafsirnya falan nu'tiyannaka atau yu'ti itu artinya memberi. Kan ada inna a'tayna kal-kautsar gitu ya. Inna a'tayna, inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. A'ta itu memberi. A'tini, berikanlah kepada saya. Wala numakkinannaka min istiqbalika, untuk mengkokohkan kiblat ya. Jadi falan waliyannaka qiblatan tardhaha itu kata falan waliyannaka maksudnya Allah akan berikan kepadamu menghadap kiblat ke kiblat yang engkau ridho senang dengan itu. Ya. Tardhaha, apa itu tardhaha?
dan situ kamu ridho, ayat tuhibbuha wa tamilu ilaiha, yang disebut dengan tardoha, ya kepada kau yang ridho, maksudnya tuhibbuha, kepada yang kau suka, cinta kepada itu. Tardoha ayat tuhibbuha wa tamilu ilaiha, dan jiwamu juga sendiri cenderung ingin ke sana. Kan kadang-kadang kita mencintai tapi tidak cenderung ingin memiliki, ya. Ada tardoha wa tamilu ilaiha, mencintai dan ingin mendapatkannya, ya. Lagi ya, istri orang senang sama dia, apakah harus dikuasai? Enggak juga, kan cinta tidak selalu harus. Nah, ada pintar dagang. Iya itu. Nah juga begitu, tardoha tuhibbuha wa tamilu ilaiha, li'anna al-ka'bata kanat ahabbu ilaihi min ghairiha. Jadi tardoha itu yang kamu sukai, yang kamu cintai, wahai Muhammad. Jadi Allah itu tahu bahwa Nabi itu senangnya ke Ka'bah, ya. Itu senangnya. Ya, jadi yang pertama ya tardoha ay tuhibbuha. Kemudian kedua tamilu ilaiha, kecenderungannya kuat ini ke situ. Kenapa? Li'anna Ka'bata kanat ahabbu ilaihi min ghairiha mayut tabai. Nah, karena inna Ka'bah, sesungguhnya Ka'bah itu kanat ahabbu ilaihi, Ka'bah itu betul-betul sangat dicintai oleh Nabi kepadanya, min ghairiha, daripada selain Ka'bah, termasuk Baitul Maqdis, bihasbi mali tabai. Ya, tobi itu tabiat pembawaan, karena batinnya Nabi itu sudah begitu, sudah terbentuk. Ya, itu sudah jam 6 ya? Ya. Ya. Wa ma qalu fawal wajah syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu. Saya ingin mengatakan bahwa yang maksudnya wajah itu adalah bukan muka, Pak. Karena yang menentukan arah kiblat dalam sholat itu bukan muka. Yang menentukan adalah dada. Makanya nanti Bapak sekalian, Ibu sekalian, kalau kita mengucapkan salam, mimnya belum kebaca, kalau hanya begini saja tidak batal dalam sholat. Itu baru selesai sholat itu, salam pertama ke kanan, assalamualaikum, niatkum itu. Nah, kalau kita mengucapkan salam itu sebaiknya jangan langsung diikuti dengan gerakan badan. Khawatir dadanya bergerak sebelum mi-nya, mukumnya terbaca, maka dianggap sholat itu batal. Ini assalamualaikum, batal sholatnya. Ibu akan lihat ya, assalamualaikum. Tapi kalau assalamualaikum mukanya doang nggak batal. Tapi kalau assalamualaikum dadanya bergerak, karena yang menjadi arah kiblat itu orangnya dadanya apa? Ini sudut, bukan muka. Sekarang kalau kita lagi sholat melihat ke sini, batal nggak sholatnya? Enggak batal. Cuma kalau orang sering melihat ke kiri ke kanan dalam sholat, tidak ada kebutuhan yang matlub yang dituntut oleh syariat, maka di akhirat ketika orang itu menghadap Allah, kata Rasulullah, Allah tidak akan menoleh dia. Karena sering melihat bolak-balik sholatnya. Sholat cuma tengok ke atas ke bawah. Ya apa tahu? Kadang-kadang orang perhatian cecak iya, masa kita sedang menghadap Allah? Pak, begini Pak, jangan kamu menghadap Allah, menghadap presiden saja. Ketika berhadapan dengan kita, cerimukan matanya kemana-mana, jelalatan dengan, kira-kira kesannya gimana? Jangan menghadap presiden lah. Bapak ke rumah saya datang, ngobrol berhadapan dengan dua orang. Bapak tengok kanan, tengok kiri, tengok ke sana, ke sini, kesannya apa? Tidak ada. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak membatalkan sholat, ya, tapi dari sisi adab dan etika menurut Allah tidak begitu. Makanya dia mengatakan orang yang begitu nanti oleh Allah tidak dilihat lagi. Dan dia melihat kepada mana-mana, lihatnya kepada
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak membatalkan. Yang membatalkan itu dalam sholat dalam konteks fisik adalah tidak menghadap kiblat yang ditetapkan oleh Islam dengan ini, dengan dada. Itu makanya hati-hati ya kalau salah. Saya kalau jadi makmum di mana-mana suka perhatikan ya kalau pas di belakang ya, kecuali nggak kelihatan. Ya. Assalamualaikum. Nah, jadi makanya kudu pakai ilmu. Ya, kudu pakai ilmu. Jangan, ya itu nanti kalau tidak pakai ilmu akan banyak pelanggaran. Assalamualaikum. Nah, bergesernya. Kalau sudah kumam kira juga gitu nggak masalah. Yang penting mimnya sudah kebaca pada kata alaikum. Ya. Assalamualaikum. Coba bapak-bapak kalau sholat di luar perhatikan imamnya. Ya. Ya, jadi ukuran imam itu bukan karena menteri bajunya pakai jas, pakai sobat tebel, udah bukan lah. Itu aksesoris. Betul nggak? Waktu itu penting aksesoris itu, kalau kayak mobil mah ada aksesorisnya. Ya, tapi itu bukan pokok. Yang pokok bisa berjalan itu engine-nya, iya kan? Engine-nya, ini nih engine di sini nih. Ya biar starter juga kalau mobilnya mati tetap aja mati. Hati itu kalau mati tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa malu-malunya karena takut mati. Coba Pak, mohon maaf ya, perbandingan mohon maaf tadi. Kita sedang tidur tidak pakai celana dalam, cuma pakai sarung doang. Karena orang tidur bolak-balik auratnya kelihatan. Yang tidur malu nggak? Enggak, malu. Salah jawabnya. Malu nggak orang yang sedang tidur? Enggak malu, kenapa? Tidur hatinya. Hatinya tidur. Iya, tidur. Ya gitu, tidak malu dia. Orang lagi tidur mau dipatok ayam, mau dipatok apa tuh? Ular, takut nggak dia? Enggak, kenapa? Kamu lihat orang yang hatinya mati itu nggak takut Pak sama Allah, enggak. Hatinya tidur, hatinya mati, hatinya tidur itu nggak takut sama Allah. Ngomong ke aurat ke wah, ya kita bisa mengatakan orang yang sedang tidak takut kepada Allah. Itu ibu-ibu Allah kerudungnya kerudung besar, kita di panggung. Saya bilang ini orang ini lupa sama akhirat tuh, bahwa dia akan mati. Iya, saya sering begitu sampai istri saya ngomong. Udah lihat nih, orang sedang di mabuk urusan dunia, lupa sama Allah. Coba di panggung. Aku. Ya Allah, ya tadi. Itu kan sedang lupa kalau begitu tuh Pak. Tidak malu. Kenapa? Hatinya mati. Seperti mata yang mati dalam tidur. Mau dipatok ular ke, mau kebakaran ke, kalau tidak enggak tidur aja. Kita yang melihatnya. Kita melihatnya kasihan, takut. Coba kalau kita lihat orang masyarakat, ya Allah, gitu kan? Kita yang nyerang bahasanya. Orang yang masyarakat kita yang istighfar kan ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi sekalian itu dalam sholat yang perlu kita ingat bersama ya, bahwa ya yang dimaksud menghadap kiblat itu ukurannya adalah dada, kecuali di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita itu naik pesawat, naik kereta. Ya, kereta kan belok-belok juga ya. Dari sini naik kereta ke arah mana tuh? Ke arah timur, Surabaya, Cirebon, Semarang gitu. Sholatnya keretanya kereta yang jalan berhenti ya, jalan-jalan berhenti. Sholatnya atau naik pesawat lah. Ya, kalau pesawat ke timur mah yang dekat mah nggak lama ya, bisa saja gitu. Tapi kalau yang jauh gimana? Nah itu kan tidak mesti muter-muter, makanya harus pakai kiblat, pakai GPS dong. Pas belok ini kita belok yang begitu juga. Ya. Nah dalam hal tertentu apa dalam
dalam bahasa hukum diskresi itu ya, diskresi ya, diskresi ya dalam bahasa hukumnya ya, kita tahu lah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya begini. Hukia kita bisa disunnah, Nabi Abbasin al-Bola dijelaskan dalam kitab Syarah Sunnah. Syarah Sunnah itu syarah hadis Nabi. Ibnu mengatakan ini, al-baitu kiblatun li ahlil masjid. Baitullah itu kiblatnya untuk orang yang di Masjidil Haram maksudnya. Jadi Pak, kalau kita di apa namanya itu yang di bawah itu ya, Masjidil Haram itu kan ada di bawahnya itu ada Ka'bah tuh, kan ada ruang yang kosong yang tidak terhalang sama sekali, maka wajib kita itu menghadap ke ainnya, ke bendanya, tidak boleh belok kemana-mana gitu ya. Al-baitu kiblatun li ahlil masjid. Untuk yang ada di masjid, kiblatnya adalah ainnya, benda Ka'bahnya, tidak boleh menghadap kemana-mana. Wal masjidu kiblatun li ahlil harami. Masjid itu adalah kiblatnya untuk orang yang ada di kawasan Tanah Haram. Tanah Haram. Kalau kita sedang di Masjidil Haram, sedang di Mekah, kita mau umroh, sedang ada di Mekah, kan kita harus keluar ya. Keluar kemana? Ke Tanah Halal. Ada Jarona itu kan, ada Hudaybiyah, ada Tan'im dia. Nah, berarti di luar yang itu tanah halal, nah di dalamnya tanah haram. Ya. Jadi untuk orang yang ada di masjid, kiblatnya adalah Ka'bah. Wal masjidu kiblatun di al-haram. Untuk orang yang ada di sekitar tanah haram, maka kiblatnya tidak ke Ka'bah, cukup ke masjidnya saja. Coba konsekuensinya semakin besar masjid, semakin melebar kan. Wal haramu kiblatun li ahli masyriqi wal maghrib. Ya. Dan haram itu, tanah haram ya, yang dibatasi oleh ikut-ikut itu adalah kiblatun li ahli masyriqi wal maghrib. Kiblatnya orang-orang yang ada di timur dan di barat. Jadi menurut saya kiblat itu Pak, bagi kita enggak mesti persis paling benar itu lurus ke Ka'bah, enggak. Masjidil Haram masjidnya untuk orang yang ada di Tanah Haram. Ka'bah untuk orang yang ada di masjid, apalagi yang bisa melihat. Untuk orang yang di luar Masjidil Haram, di luar Tanah Haram seperti kita, menghadapnya kemana? Cukup ke Tanah Haram, cukup ke Mekah, itu maksudnya. Makanya Pak, kalau ditarik benang Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram itu tidak presisi persis menghadap Ka'bah, enggak, melebar, enggak apa-apa, karena kita bukan harus ke Ka'bahnya. Kalau kita menghadapnya kemana? Ke Tanah Haramnya. Ya kalau semua harus ke Ka'bah itu, sholatnya harus menghadap betul ke Ka'bah, ini masih harus bikin kayak kereta sebenarnya. Kan masih di mana Ka'bah itu cuma 14 meter kurang lebih. Kalau orang harus menghadap ke masjid, ke Ka'bahnya, maka yang lurus ke sana itu yang menghadap semua. Coba masjid Istiqlal itu berapa meter panjangnya? Lebar kan? Lebih lebar dari Ka'bah. Ya, kalau harus menghadap ke Ka'bah, makanya jangan begini usoli maaf ya, itu saya nggak salah. Usoli kalau usbiro berarti mustaqbil Ka'bah, bisa jadi masalah itu mustaqbil Ka'bah. Karena kan kita tidak menghadap Ka'bah. Yang bagus adalah mustaqbil kiblat. Kiblatnya itu yang di dalam masjid ke Ka'bah, yang di luar Ka'bah, maksudnya yang di luar masjid selama Tanah Haram menghadapkan masjid, yang di luar Tanah Haram menghadapnya ke Tanah Haram. Wahada idol kaul Malikin, dan ini juga termasuk pada kalamnya Imam Malik.
Jadi tidak perlu digeser-geser. Udah masuk ke dibelokin ini apa dibelokin miring ini. Akhirnya pojoknya kosong gitu. Sini setengah gitu kan itu ya. Ya, sekiranya demikian Mas Rahmatullah Subhanahu wa taala, ya kita menghadap kapal seperti itu. Jadi menghadap itu dengan ukuran apa tadi? Dada. Ya, ya ke dada. Jadi sebelum kita mengucapkan mimnya, membaca mimnya, Assalamualaikum, itu belum selesai sholat. Kalau warahmatullahi itu udah masalah. Jadi ketika kumnya, makanya yang aman itu kalau kita berburu, ya, tak sholat di rumah, atau di mana, atau di perjalanan. Jadi usahakan Assalamualaikum. Nah itu, jangan Assalamualaikum. Kenapa? Bukan gak boleh. Khawatir imnya ikut. Ya, kalau orang yang telah berbiasa susah merubahnya Pak. Merubah kebiasaan itu susah, nggak mudah, nggak cepat itu perubahan itu. Kadang-kadang kalau udah biasa itu tidak sadar. Assalamualaikum. Saya suka perhatiin ya, kemudian saya perlu memperhatikan fikih ya. Kalau orang sholat itu saya lihatin dari belakang. Ya, kalau boleh sholat dengan Assalamualaikum. Aduh. Ya kan itu tadi ya. Ya, kita yang melek nyerah lihat orang yang salah gitu ya, yang melek berarti orang mau dipatok, kita yang takut. Kalau yang di rumah tenang aja, mau dipatok enggak. Sekarang demikian Allah yang ayat yang bawa Alkitab itu semua sudah tahu. Jadi maksudnya bahwa Yahudi itu tahu persis bahwa pengalihan kiblat itu adalah juga kehendak Tuhannya, tahu mereka, cuma mereka tetap mengingkari. Sekarang demikian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang ditanyakan boleh satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengajian yang hebat. Salah satu daripada itu adalah menghadap Allah. Ini mereka di sini dalam surah Al-Baqarah 144. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi sudah pasti tidak ada dasar hukum yang kita menghadap ke Allah. Ya. Saya dari kecil baru sekarang ini bisa mengerti. Oh, rupanya ini dasarnya rupanya gitu. Nah, sejarahnya sebelum menghadap Ka'bah ini ada sebelum kita menghadap Masjidil Aqsa. Saya nggak salah itu, Ustaz. Iya. Iya. Nah, dalam kita lihat di literatur kenapa Masjidil Aqsa itu diurak-arik oleh Yahudi? Karena itu kan tempat bersejarah sakral. Kenapa negara-negara tetangganya dia tidak melarang Yahudi? Kan terjadi pembantaian, ada pembantaian dan pembunuhan. Padahal banyak umat Islam yang sedang berziarah ke sana, tapi dilarang. Nah, kenapa yang terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira karena manusianya tidak bisa. Dulu zaman kekhalifahan Utsmaniyah dan sebelumnya ke dalam pada masa kekhalifahan Bani Fatimiyah itu dikuasai oleh Islam sepenuhnya. Ya, bagaimana Salih bin Ali menguasai, bagaimana Utsmani juga menguasai. Ketika umat Islam pecah, tidak ada kekuatan. Makanya saya katakan bahwa kekuatan itu adalah karena persatuan. Kalau pecah, hancur sudah. Yang pertama, yang kedua karena ingin dalam rangka mengamankan diri peninggalan. Ya, siapa yang berani mencorek-corek cuma ya Hamas dan sebagainya yang berani melawan? Sebutannya Suriah, Saudi, Mesir. Kan tahun 1967 Mesir juga kalah perangnya. Padahal cuma berapa juta orangnya? Israel itu. Kenapa? Karena yang disokong oleh negara besar. Siapa yang tidak tergantung kepada Amerika? Saudi bergantung kepada Amerika. Bergantung. Ada pangkalan udara Amerika di sana. Bagiannya Amerika dengan apa? Dengan oil, minyak. Kan begitu.
Sekarang Amerika sudah mulai kekhawatiran minyak dagang ini harus diekspor, maka Venezuela salah satunya dikuasai dan seterusnya, karena begitu. Jadi yang pertama karena umat Islam tidak bersatu. Kalau umat Islam bersatu, insya Allah kuat. Ya, kan coba Irak lama perang, dan Kuwait dulu perang sampai ya sekarang Suriah di internalnya perang nggak? Perang Raja Abdullah misalnya ya, perang saudara, terus perang saudara. Kemudian Libya perang saudara nggak? Perang saudara. Hancur umat Islam. Kenapa? Kemarin saya tidak bermaksud membela Iran. Iran itu kenapa kebenaran demo besar-besar? Siapa yang terlibat dalamnya? Mossad kan? Mossad terlibat, Amerika terlibat, masuk di dalamnya, dipecahkan. Ya, jadi memang kita melihat bahwa hanya dengan dipecah belahlah kekuatan itu tidak ada. Kalau sudah kekuatan tidak ada, mana mau membela dirinya saja mencari makan susah. Bagaimana mungkin? Ya, hanya orang-orang yang di Palestina saja yang kokoh kuat. Ya, kita itu cuma kalau kita di sini mendengar suara pencet-pencet kayak kalau gitu ya. Iya, tapi gini ya, mereka biasa. Bung di situ ya biasa saja. Coba kalau kita kan begitu. Ya mereka katanya sudah kokoh, sudah kuat, sudah terbiasakan. Jadi menurut saya kenapa umat Islam itu tidak berani? Satu, karena memang tidak punya kekuatan yang cukup, karena pecah belah. Pecah, kita itu berantem terus. Kan kita tuh berantem. Di kita juga berantem. Coba antara celana cingkrang dengan indera cingkrang berantem kan? Masih ikut masalah kain, masalah jarak hukum, tidak itu aja. Saya khawatir itu ada agenda yang ketiga. Artinya perpecahan itu by design, bukan muncul begitu saja, tapi memang sudah drive oleh orang tertentu. Coba munculnya ISIS. Siapa yang main di belakang ISIS itu? Umat Islamnya saja yang aneh. Kan yang mengajarkan bersatu bersama-sama, sholat berjamaah. Coba Pak, kalau ada pengajian, saya sebagai guru ngaji beberapa masjid, ya sholatnya berjamaah. Setelah sholat berjamaah mau pengajian, mereka mau pulang, nggak mau dengerin kita. Kenapa? Karena menganggap mereka benar, yang lain dia sesat. Kan begitu. Coba Pak, kelompok-kelompok tertentu itu mau nggak ngaji bareng kita, dengerin seperti kita? Nggak mau. Hanya dari gurunya saja. Itulah yang menyebabkan pemahamnya monoton, itu saja yang dikuasai di luar itu. Itulah perpecahan Pak. Ya. Sekarang juga banyak perebutan mesin. Ya. Ini kalau ini yang ketua DKM akan begini, bukan lagi bongkar terus begitu bongkar. Ya kapan majunya? Nah saya kira makanya Nabi mengatakan di awal, saya katakan umat yang salah dua sabina firqatan kulluhum finar ila al-sunnah wal jamaah wa bidoyatin ila ma'ana alaihi washabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini warning dari Nabi, maksudnya bukan mengatakan melegalkan, jangan sampai pecah maksudnya. Ya, warning, mengingatkan itu. Umatku akan menjadi 73 golongan. Kulluhum finar, semuanya di neraka. Berarti kata Nabi, kalau semua di neraka jangan pecah, kalian itu sudah peringatan. Ya. Illa firqatan, kecuali satu firqah. Wa ma ya Rasulullah, kata Rasul, siapa itu? Ma'ana alaihi washabi, orang yang berpegang teguh kepadaku dan kepada sahabat-sahabat. Dan satu riwayat, di riwayat lain, al-sunnah wal jamaah. Nah sekarang al-sunnah wal jamaah juga dipreteli Pak. Ada versinya. Ada apa dari al-sunnah wal jamaah? Di sini misalnya konteks kita ada al-sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi itu ada al-sunnah wal jamaah versi cingkrang, ada itu semua belum wal jamaah. Iya, versi RCTI. Ya, rombongan Cerana Tinggi Indonesia. Ya saya udah berikan biasa saja, saya bersahabat dengan mereka kok. Di kantor saya juga ada cingkrang, saya sahabat bersahabat. Kan yang tidak boleh itu saling menjatuhkan. Bahwa pemahaman agama itu, apalagi fikih, Bapak sekalian, fikih itu kecenderungannya beragam pendapatnya. Hampir semua hukum tidak satu pendapat, beragam.
Itu kan menunjukkan bahwa keragaman itu harusnya menjadi kebutuhan. Setelah kita muncul tasawuf moderasi dalam bahasa sekarang. Nah jadi itu ya tidak berani Bang Muasa itu. Ya paling sifatnya hanya suplai saja. Ya suplai ini perang langsung nggak berani. Kenapa? Israel itu kan kecil negaranya, dibomnya sama Iran, habis. Cuma kan ini belakang ini, ya gitu kan. Di situ ada kunci, di sini ada macan besar di belakangnya. Ya, bagaimana sikap Trump misalnya, keberpihakan seperti apa? Luar biasa. Gitu Pak ya, yang saya analisis gitu. Yang penting kita bersatu. Makanya berbeda berbeda pemahaman itu biasa. Cukup ya Pak ya? Sudah setengah 7 karena saya akan mengisi pengajian lagi. Ya, kita ini dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.